Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agniadi Fitri Naura Syabana, perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi bab ini. Untuk materi kali ini akan dibagi menjadi dua subbab, yaitu yang pertama, hubungan internasional, yang kedua, organisasi internasional. Untuk materi kali ini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Arya Bima. Untuk Arya Bima, saya persilakan. Hai semua, kembali lagi dengan saya Muhammad Arya Bima. Dan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Baik, sebelum saya memulai materi, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembelajaran materi kali ini, akan saya awali dengan pemahaman mengenai perdamaian dunia. Apa sih perdamaian dunia itu? Nah, simak videonya lebih lanjut. Perdamaian dunia dapat diartikan sebagai gagasan perdamaian, kebebasan, dan kebahagiaan bagi seluruh negara. Perdamaian dunia dilakukan melalui hak asasi manusia, teknologi, kesehatan, pendidikan, hingga mengakhiri semua pertikaian yang terjadi di seluruh dunia. Jika perdamaian dunia terwujud, setiap negara mampu melaksanakan tugasnya sendiri, yaitu dengan menjaga kestabilan ekonomi, kestabilan politik, hubungan internasional yang baik, ataupun keamanan yang ada. Intinya, perdamaian dunia adalah suatu bentuk keselarasan atau keharmonisan antar negara untuk mewujudkan peradaban dunia yang aman dan tentram. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Makna hubungan internasional. Hubungan internasional merupakan hubungan yang bersifat global, meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Konsepsi hubungan internasional oleh para ahli sering dianggap sama atau dibersamakan dengan konsepsi politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan politik internasional. Selanjutnya, pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Suatu negara dapat menjalin hubungan dengan negara lain manakala kemerdekaan dan kedaulatannya telah diakui secara de facto dan de jure oleh negara lain. Perlunya kerjasama dalam bentuk hubungan internasional antara lain karena faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, faktor internal, yaitu adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup yang akan datang, baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Kemudian disusul oleh faktor eksternal, yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Ketergantungan tersebut terutama dalam upaya memecahkan masalah-masalah ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, pertahanan, serta keamanan. Pembangunan hubungan internasional bangsa Indonesia dapat ditujukan untuk peningkatan persahabatan dan kerjasama bilateral, regional, dan multilateral melalui berbagai macam forum sesuai dengan kepentingan dan kemampuan nasional. Selain itu, bagi bangsa Indonesia, hubungan internasional diarahkan untuk hal-hal berikut. Yang pertama, mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. Yang kedua, pembentukan satu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis. Yang ketiga, meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpul di dalam Pancasila, dasar dan filsafat negara kita. Yang keempat, pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur secara material ataupun spiritual dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Bentuk kerjasama yang dikembangkan bangsa Indonesia antara lain peran Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Sejak tahun itu pula, PBB secara konsisten mendukung Indonesia untuk menjadi negara yang merdeka, berdaulat, dan mandiri. Peran PBB terhadap Indonesia pada masa revolusi fisik cukup besar, seperti ketika terjadi agresi militer Belanda I
Indonesia dan Australia mengusulkan agar persoalan Indonesia dibahas dalam sidang umum PBB. Peran Indonesia dalam ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations. Peran Indonesia dalam ASEAN hingga saat ini tidak pernah surut. Bahkan, ASEAN menjadi prioritas utama dalam politik luar negeri Indonesia. Indonesia selalu aktif berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi atau KTT atau pertemuan-pertemuan ASEAN. Indonesia sering menjadi tuan rumah dalam acara-acara penting ASEAN. Peran serta Indonesia dalam gerakan non-blok. Bagi Indonesia, gerakan non-blok atau GNB merupakan wadah yang tepat bagi negara-negara berkembang untuk memperjuangkan cita-citanya, dan untuk itu Indonesia senantiasa berusaha secara konsisten dan aktif membantu berbagai upaya ke arah pencapaian tujuan dan prinsip-prinsip gerakan non-blok. GNB mempunyai arti yang khusus bagi bangsa Indonesia yang dapat dikatakan lahir sebagai negara netral yang tidak memihak. Hal tersebut tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Baiklah, demikian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas penjelasan materi kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.